Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi dengan aku Rizky Ramadhani di channel YouTube Riz Entertainment. Pastinya aku hari ini akan berkisah-kisah lagi guys tentang sejarah. Yang hari ini aku juga akan membahas masjid tertua yang ada di Kalimantan Selatan, yakni Masjid Baangkat. Bisa info guys, Masjid Baangkat ini berada di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Simpur. Jarak antara Banjarmasin sekitar ditempuh 2 atau 3 jam lah guys, kalau kalian pakai kendaraan atau pakai mobil. Kalau jalan kaki nggak tahu sih guys. Jadi kalau mau sholat ke sana silahkan aja orang-orang Banjarmasin. Jadi guys, nama masjidnya ini ada 2 versi ya guys. Yang pertama Masjid Baangkat, yang kedua itu Masjid Suada. Nah, nama Baangkat sendiri guys, karena nih masjidnya itu seperti diangkat guys, atau rumah panggung. Seperti rumah-rumah masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi jaraknya antara tanah dengan pondasi lantai masjid itu sekitar 1 meter guys. Sehingga namanya Masjid Baangkat. Gitu ya guys. Kenapa jadi Masjid Baangkat namanya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu angkat ya guys, atau gimana ya? Gitulah. Nah, jadi konon ceritanya nih guys, masjid ini kan sudah tua nih. Sudah umurnya tahun 2024 mencapai 116 tahun. Nah, konon ceritanya 2 kali nih guys. Konon ceritanya masyarakat kita nih, kalau azan itu kan pasti ada beduk ya guys, dipukul untuk sebelum azan. Nah, jadi guys, beduk di Masjid Suada ini ternyata menakutkan Belanda guys. Jadi kalau dipukul nih beduknya nih mau sholat, orang-orang Belanda itu ketakutan guys. Mereka itu lari tergelincir seperti setan ya guys. Nah, jadi kita sebagai muslim nih, kalau bunyi beduk, bunyi azan berkumandang, jangan lari guys, tapi mendekatlah, nanti sama seperti Belanda. Oke guys, dan yang unik, masjid ini memiliki bumbungan ya guys, atau atap. Atapnya yang bertingkat-tingkat, mirip arsitektur Hindu-Buddha ya guys yang ada di Nusantara. Sehingga di sini kita melihat realita guys, bahwa ada akulturasi budaya dalam penyebaran dakwah Islam di Nusantara guys, tepatnya juga di Kalimantan Selatan. Sehingga apa? Dakwah Islam itu mudah guys diterima oleh masyarakat dengan baik, dengan lembut, dengan tidak langsung menghilangkan budaya-budaya masa lalu, namun berakulturasi ya guys, berbaur terhadap budaya. Itulah yang menyebabkan dakwah Islam di Nusantara berhasil guys. Oke guys. Jadi pembangunan masjid ini dibangun pada tahun 1908 ya guys, Masehi, atau bertepatan 28 Zulhijjah 1328 Hijriah. Nah, penginisiasi nih pembangunan masjid ini bernama diantaranya Muhammad Said dan Syekh Abbas, yang merupakan keturunan dari Syekh Arsyad Al-Banjari, ulama karismatik yang terkenal di Kalimantan Selatan. Jadi guys, mereka ini selain sebagai ulama juga merupakan seorang pejuang ya guys, melawan penjajahan Belanda. Nah, jadi guys, agama Islam itu tidak terpaku hanya urusan-urusan ibadah seperti urusan kepada Allah, urusan kepada sesama manusia, namun juga segala bidang, sama seperti perjuangan untuk apa ya guys, berjuang melawan penjajah tadi. Sehingga Islam itu sempurna guys, ajarannya tidak hanya membatasi tentang ibadah saja. Nah, jadi next ya guys, pembangunan masjid ini dilakukan dengan gotong royong guys. Dan arsiteknya itu murni dari kayu ulin guys. Ukiran-ukiran yang khas dan ciri arsitektur orang Banjar. Yaps, pastinya ada arsitek bunga-bunga, daun-daunan. Itu sangat khas ya guys di Banjar. Kalau ada bangunan tua atau rumah adat, pasti arsitek atau hiasannya itu pasti
bunga, karena menggambarkan di Banjar itu sangat beragam keanekaragaman tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi guys, mungkin itu ya yang keunikan dari Masjid Suada ini, yang hari ini masih berdiri kokoh guys, yang masih menjadi tempat ibadah kaum muslimin. Nah, jadi sehingga tugas kita sebagai generasi muda nih guys, karena ini masjid apa ya guys, masjid yang sudah menjadi cagar budaya nih. Nah, kita harus menjadikan Islam sebagai apa ya guys, ajaran yang membudaya dalam diri kita, sehingga harus berjuang untuk kebangkitan umat. Mungkin itu ya guys. Nanti sambung lagi, sudah 5 menit nanti kalian tertidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.